gundul. Kilo oleh-oleh. Alas gundul ngene iki lho oleh-oleh. Tiap musim penghujan, Sungai Desa Wajak Kidul kerap meluap. Tepat di tanggal 3 Februari 2021, air bah meluber ke rumah-rumah warga. Video ini didokumentasikan oleh warga Wajak Kidul di kanal Instagram GeoGreenPark. Namun, waktu musim kemarau sumber mata air mengalami kekeringan. Pada bulan Februari 2019, tim kami berhasil mendokumentasikan sumber mata air tersebut. Untuk mempermudah melakukan investigasi, tim segera dibentuk untuk selanjutnya melakukan observasi dan wawancara. Pada hari selanjutnya, tim investigasi bersama tim dokumenter melakukan perjalanan menuju lokasi kawasan Resort Pemangkuan Hutan atau RPH Sanggrahan. Narasumber pertama yang kami temui adalah warga desa Wajak Kidul bernama Pak Saidi. Pak Saidi mengatakan bahwa tidak ada timbal balik yang diperoleh masyarakat. Masyarakat cenderung berinisiatif menanam bunga. Tumbuhan jati tidak bermanfaat bagi masyarakat peternak. Tumbuhan di bawah pohon jati pun sulit untuk tumbuh. Karena pergantian asisten perhutani atau asper, mantri dan mandor yang menjanjikan seperempat hasil penanaman dan masyarakat sekarang sama-sama tidak mengetahui status perjanjian tersebut. Berarti lek ditanami jati masyarakat mboten asal napa-napa, Pak. Mboten asal napa-napa nggih. Sing gadah nggih hutani. Terus ngandhape ngoten saged ditanemi napa mboten, Pak? Jati. Nggih. Mboten. Rumput ngeten iki nggih mboten anu. Tentu kok. Belkang godhog jati ya. Cuman kayune kan besok berharga. Nggih. Ngoten iki godhonge Berharga sing dhewe kal tanam. ngoten iki godhonge wedhus napa sapi mboten purun, Pak. Jati ya. Nggih. Napa puru. Lek sire masyarakat pripun, Pak ngeten? Lah besok kacing jati ini nek biyen rapate enten mantri mandor perapat. Dalam Perapat nanemi jati. merapat. Sing nanem gadah bagian seperapat. Kok mantri ini mboten enten sing kirim pun ganti ini berubah napa mboten. Nggih kelumpuhan Pak enten desa niku kelumpuhan. Ning cayange klerune enek. Kok ndak njaluk tandai anu hitam putih cara mantri mati pindah, cara mandor mati pindah. Buktine enten. Lek merapat niku wau. Nggih. Merapat niku wau pembagiannya pripun, Pak? Sing nanem seprapat. Pamane wit jati 50 mendhet seperapat. Oh, ngoten. Nggih. Niku sing gadah tegal nggih, bagian Nggih. sing gadah tegal. Nggih. Lah niki tegile sinten, Pak? Malah nggih. Napa dereng wonten pembagian ini? Dereng. Oh, Mboten enten lek sing inggil mriku sampun. Pampun wong ngono-ngono. Iki dereng bagi, dereng teng bagian. Ning tegal kula anu malah sing kayune gadine tegal kula. Iki gadane mertua terus mertua pun Oh, lajeng niki tegile para sepah. nggih. Oh. Yang sepah pun mboten enten. Mertua wedok tasih tapi kan sepah. Nek kula biasane Wakirin,
Warga desa Wajak Kidul juga mengalami hal serupa. Lamanya jatah pembagian hasil membuatnya hanya ingin menanam ketela untuk kebutuhan hidup. Adapun gerakan yang dilakukan oleh masyarakat adalah penanaman bambu oleh Geogreen Park dan pelestari kawasan Wilis atau Perkawis. Mereka menanam bambu sebagai jenis tumbuhan tegakan tahunan yang bagus untuk kerapatan. Mahfud selaku anggota Geogreen Park mengatakan bahwa mereka juga memasang pipa-pipa untuk mengalirkan air dari sumber yang sulit diakses, terutama di musim kemarau. Dari awalnya kita itu untuk Geogreen Park itu rencananya itu Mas, mengembalikan lagi mata airnya. Kan saya waktu kecil kan airnya itu kan masih banyak. Tapi sekarang banyak penebangan, illegal logging, terus akhirnya sumbernya air makin dikit. Jadi kawan-kawan ini bergerak terutama di tanaman bambu untuk konservasi air. Sofyan Hadi, salah satu anggota Perkawis, menyampaikan bahwa serapan lahan tersebut kecil akibat monokultur satu jenis tegakan saja. Banjir kerap terjadi, salah satunya pada bulan Februari 2021. Sungai yang mengalir di bawah lereng perbukitan Wajak Kidul meluap dan membanjiri jalan dan rumah warga. Mungkin bagaimana pendapat dengan terkait idealnya suatu hutan pegunungan? Oke, dari berawal dari kita itu setelah jalan-jalan dari khususnya kita di Wajak Kidul ya, di sekitar perbukitan Wadukun, di sana itu setelah kita melakukan jalan-jalan di sana, ada hal yang memprihatinkan adanya apa? Permasalahan mata air. Kenapa mata air bermasalah? Karena mata air itu susah di sana dan disebabkan karena apa? Vegetasinya yang memang sangat kurang. Idealnya suatu hutan itu kan vegetasinya minimal kerapatannya itu sedang. Jadi dalam artian kerapatan pohon tegaan ya, itu sedang. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk menangkap air yang dari air hujan. Dengan semakin rapatnya suatu vegetasi, air hujan akan semakin banyak yang tertangkap. Makanya berawal dari situ, untuk menyelamatkan mata air di sana, tidak ada cara lain kecuali harus melakukan penghijauan kembali. Jadi memang kalau kita lihat sementara ini, tingkat kerapatan vegetasinya memang sangat jarang. Memang ada yang beberapa rapat, tapi sebagian besar juga masih sangat jarang sekali, bahkan banyak yang gundul. Gitu, Mas. Desa Hutan atau LMDH Wajak Kidul menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat dari bambu, bukan hanya bisa menyerap air hujan, tetapi juga bisa digunakan untuk besek dan pelbagai kerajinan tangan lainnya, terutama bambu petong yang memiliki serapan karbon bagus dan untuk perlindungan mata air. Kami ngobrol dengan Pak Mandor kemarin ya masih tentang persiapan untuk pembibitan tanam tahun depan, musim penghujan tahun depan, yaitu dengan bambunisasi, bambu petong khususnya. Karena bambu memang luar biasa untuk konservasi, jasa karbonnya bagus, terus untuk perlindungan mata airnya juga bagus. Maka LMDH sudah ngobrol dengan perhutani, ingin mengajukan tentang bambunisasi untuk tahun depan. Jadi tahun depan moga-moga perhutani mau menerima aspirasi kami dengan bambunisasi nanti. Jadi ya diusahakan 80% lah, 80% bambu, yang lainnya pohon-pohon lain. Mungkin diusahakan bisa bambunisasi. Terus yang diharapkan dengan adanya penanaman bambu yang kira-kira 80% itu imbas langsung terhadap perekonomian masyarakat, kira-kira apa? Wah, kalau bambunisasi ini contoh ini. Kami juga di
terlibat di Kalindawe kemarin dengan didatangkan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang dari Profesor Haryono, Wakil Ketua BPIP. Ternyata bambu sangat membantu sekali perekonomian masyarakat. Pertama, bambu petung ini, bungnya itu yo pasti laku, insya Allah itu. Terus sama pohon bambunya itu sendiri itu bisa mengangkat perekonomian masyarakat, insya Allah begitu. Menurut keterangan Bu Esta Palupi selaku Lurah Desa Wajak Kidul, ketika banjir hujan lebat sering mengakibatkan sungai menjadi penuh, meluber dan mengotori teras warga. Mandor dan mantri jarang menaiki bukit untuk sekadar mengawasi. Mereka hanya naik ke bukit ketika adanya sidak dari sinder atau asisten perhutani. Kawasan sini kan yang ditanami perhutani itu kan banyak yang terbengkalai. Iya. Banyak yang gundul-gundul. Itu langkah dari perhutani setahu masyarakat atau pemerintah desa itu. Kalau saya boleh jujur ya, mantri dan mandor sekarang ini tidak seperti dulu. Jarang naik sekarang. Itu. Mungkin naik pun kalau ada pemeriksaan dari sinder itu aja yang datang. Nah itu rumah bukan di sini juga tidak dipakai. Ada mas di dusun Tenggok, rumahnya itu tidak dipakai sampai rusak. Kalau dulu sih lebat, mantri ini di sini semua. Zaman saya masih kecil anaknya sekolah di sini mas. Semua itu. Kalau sekarang nggak ditempati itu sampai rusak. Kedudukannya itu kawasan itu seluas 942 hektar. 942 kawasan wilayah. 42 hektar itu wilayah Oke. Keterangan yang berhasil kami dapatkan dari Supriyanto selaku Mandor RPH Sanggerahan adalah bahwa lahan seluas 942 hektar hanya diurus oleh satu mandor dan satu mantri yang tentunya dibantu oleh LMDH setempat. Terdapat 7 lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH yang mengerjakan 72 hektar lahan, yakni LMDH Wonoyoso Desa Tanggung, LMDH Wonodadi Desa Pojok, LMDH Sukojoyo Desa Pucung Kidul, LMDH Subur Santoso Desa Wajak Kidul, LMDH Asri Desa Junjung, LMDH Wonodadi Rejeki, dan LMDH Wonotani Barokah. Setelah mengadakan beberapa temuan dan keterangan dari para narasumber yang kami temui, tim bekerja sama dengan Migrant Center untuk melakukan Focus Discussion Group atau FGD yang dihadiri oleh Kio Green Park, warga Wajak Kidul, LMDH Wajak Kidul, pendamping perhutani, dan anggota pelestari kawasan Wilis atau Perkawis. Berikut adalah beberapa data dan peta dari hasil objek investigasi oleh tim yang dapat kami paparkan.
Video ini merupakan hasil dokumentasi oleh warga Wajak Kidul di kanal Instagram Geogreen Park pada tanggal 17 November 2021 yang merupakan banjir kedua setelah banjir melanda Wajak Kidul Februari lalu. Selain dampak nyata seperti banjir dan kekeringan, ada beberapa dampak yang sangat jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu dari segi potensi kerugian negara yang berasal dari pajak yang tidak dibayar oleh pihak perhutani selama mengelola hutan. Berikut adalah hasil dari kalkulasi yang dapat kami paparkan. Hutan hendaknya menjadi tempat hidup berbagai entitas flora dan fauna. Bermacam simbiosis pun terjadi di dalam hutan, sehingga mereka saling mengisi dan hidup berdampingan tanpa didominasi satu jenis populasi tertentu. Sehingga hutan bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk kepentingan mereka. Salah satu bentuk hutan yang masih terjaga keseimbangan populasinya berada di Kecamatan Tanggung Gunung. Keluarga ini tetap mempertahankan aneka tumbuhan hidup tumpang sari di belakang rumah mereka, mengambil secukupnya dan membuat mereka diuntungkan oleh alam. Ada temu lawak bisa buat jamu, niku ada temu ireng, itu ada temu campur-campur, ada temu ireng, ada temu lawak. Ada temu kuning. Memang pekarangan di sini semua ditanam deh. Ada lempuyang. Lempuyang itu yang masih muda bisa buat botok, itu juga bisa buat obat. Katanya lempuyang itu untuk memperbaiki struktur jaringan kulit. Katanya loh, saya cuman dengar-dengar tip itu membuat kulit itu jadi muda ngoten lho, Dik. Nek lempuyang nih. Lembu lawak preso piyambak, khasiatnya buat segala macam penyakit lembu lawak nggih. Liver yang penting bagian dalam itu temulawak niku. Nggih nanem. Napa mawon kula tanem. Ada bambu. Bambu itu juga menanggulangi napa? Longsor. Ditanam mangke pohonnya juga bermanfaat buat nopo buat bisa buat campuran kandang kambing, buat nopo mawon lah keperluan bambu. Mangke ingkang enem namine rebung itu bisa buat sayur. Kalau kita lebih sudah istilahnya ndak habis dimakan sendiri sama tetangga juga dijual, bisa buat pemasukan. Selain alternatif di atas, juga terdapat tawaran lain berupa wisata. Berikut adalah lahan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai lokasi wisata berupa kolosium untuk event musik dan kuliner, sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat setempat. Pemaparan tadi Pak, adanya terdampak banjir itu yang jelas bukan kita tidak mau disalahkan enggak Pak, masalahnya Pak
posisi lahan tersebut banyak berbatu Pak, otomatis ditanami kayu tidak ada bumbu. Kedua kali, kadang kurang sosialisasi juga antara perhutani dengan lembaga dengan desa Pak. Itu penting sekali. Maka kenapa dibentuk LMDA? Itu bentuk kerjasama antara perhutani dengan lembaga biar hutan itu bisa lestari Pak. Terkait Pak.